Ketika kita berbicara tentang mitologi Nordik, mungkin yang pertama terlintas di benak kita adalah Asgard, tempat para dewa yang dipimpin oleh Odin, atau Midgard, dunia tempat manusia tinggal. Tapi tahukah kamu bahwa menurut kepercayaan Nordik, alam semesta ini jauh lebih luas? Semuanya terhubung oleh Yggdrasil, pohon kehidupan raksasa yang menjadi poros keseimbangan kosmos. Di cabang-cabang dan akarnya, tersebar 9 dunia, masing-masing dengan karakteristik unik dan penghuninya sendiri, mulai dari dewa dan raksasa hingga makhluk mistis seperti kurcaci dan peri. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi 9 dunia ini. Siapkan dirimu, karena kita akan menyusuri tempat-tempat yang penuh keindahan, kegelapan, dan legenda. Yang pertama ada Asgard, dunia para dewa Aesir. Asgard adalah dunia yang paling terkenal dalam mitologi Nordik. Inilah rumah para dewa Aesir, seperti Odin, Thor, Frigg, dan Balder. Dewa-dewa di sini dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani dan sering berperang melawan raksasa dari Jotunheim. Asgard adalah tempat yang luar biasa megah, dipenuhi dengan istana emas dan benteng kokoh yang melindunginya dari serangan musuh. Salah satu aula terbesar di Asgard adalah Valhalla, tempat bagi para pejuang yang gugur di medan perang. Mereka dipilih oleh Valkyrie, gadis-gadis perang yang melayani Odin, untuk bersiap menghadapi Ragnarok, perang akhir zaman. Satu-satunya jalan masuk ke Asgard adalah melalui Bifrost, jembatan pelangi yang dijaga oleh Heimdall, dewa dengan penglihatan dan pendengaran super tajam. Kedua, Midgard, dunia manusia. Midgard adalah dunia kita, tempat tinggal manusia. Nama Midgard sendiri berarti dunia tengah karena ia berada di antara dunia para dewa dan dunia bawah. Midgard dikelilingi oleh samudra luas, dan di dalamnya bersemayam Jormungandr, ular raksasa yang melingkari dunia ini. Meskipun manusia hidup di Midgard, dewa-dewa sering turun untuk berinteraksi dengan mereka, terutama Thor, yang melindungi manusia dari ancaman raksasa dan makhluk jahat. Namun, tidak sembarang manusia bisa mengunjungi Asgard, karena hanya para pahlawan terpilih yang bisa melintasi Bifrost. Ketiga, ada Jotunheim, dunia para raksasa. Jotunheim adalah dunia yang liar dan tak kenal ampun, tempat tinggal para raksasa es dan batu, yang dikenal sebagai Jotun. Mereka adalah musuh bebuyutan para dewa Aesir dan sering berusaha menghancurkan Asgard. Jotunheim dipenuhi oleh gunung-gunung tinggi, hutan gelap, dan cuaca ekstrim yang tidak bersahabat. Meskipun begitu, tidak semua raksasa bersifat jahat. Beberapa dari mereka bijak dan memiliki hubungan dengan para dewa. Loki, misalnya, adalah seorang Jotun yang dibesarkan di Asgard dan menjadi dewa, meskipun ia kemudian menjadi sumber kekacauan. Salah satu kisah terkenal yang berasal dari Jotunheim adalah pencurian palung Mjolnir oleh Thrym, raja raksasa, yang menginginkan Freyjaja sebagai istrinya sebagai syarat pengembalian palu Thor. Nah yang keempat, Alfheim, dunia peri cahaya. Alfheim adalah dunia yang dipenuhi dengan cahaya dan keindahan. Inilah tempat tinggal Josalvar, atau peri cahaya, makhluk yang bercahaya dan penuh sihir. Alfheim digambarkan sebagai dunia dengan hutan hijau yang rimbun, sungai berkilauan, dan udara yang dipenuhi cahaya magis. Para peri cahaya sering dikaitkan dengan kesuburan dan kehidupan. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi bagi para penyair dan seniman. Dunia ini berada di bawah kekuasaan Freyr, dewa kesuburan dan kemakmuran. Selanjutnya yang kelima, Svartalfheim, dunia peri kegelapan dan kurcaci. Berkebalikan dengan Alfheim yang penuh cahaya, Svartalfheim adalah dunia yang gelap dan misterius, tempat tinggal peri kegelapan atau Dokalfar dan kurcaci Dvergar. Kurcaci di sini dikenal sebagai pengrajin terbaik di seluruh kosmos. Mereka menciptakan berbagai senjata dan artefak legendaris, seperti Mjolnir, palu milik Thor; Gungnir, tombak Odin yang tak pernah meleset; dan Draupnir, cincin emas ajaib milik Odin. Dunia ini penuh dengan gua-gua bawah tanah yang diterangi oleh lahar, tempat kurcaci menempa benda-benda luar biasa. Untuk yang keenam, ada Vanaheim, dunia para dewa Vanir. Berbeda dengan Aesir yang suka berperang, dewa Vanir lebih dikenal karena sihir dan hubungannya dengan kesuburan serta alam. Mereka adalah dewa yang lebih damai dan memiliki kemampuan luar biasa dalam meramal masa depan. Vanaheim digambarkan sebagai dunia yang hijau, subur, dan penuh kehidupan. Setelah perang antara Aesir dan Vanir, beberapa dewa Vanir, seperti Freyr dan Freyjaja, akhirnya bergabung dengan para dewa Aesir sebagai bagian dari kesepakatan damai. Dan yang ketujuh ada Nidavellir, dunia para kurcaci. Banyak yang menyamakan Nidavellir dengan Svartalfheim, karena keduanya dihuni oleh kurcaci. Namun,
Nidavellir lebih dikenal sebagai pusat pengrajinan senjata dan artefak ajaib. Dunia ini berada di bawah tanah dan dipenuhi oleh gua-gua yang diterangi lava, tempat para kurcaci menempa benda-benda luar biasa seperti kapal ajaib Skidbladnir milik Freyr. Yang kedelapan ada Niflheim, dunia es dan kabut. Niflheim adalah dunia kabut dan es, tempat asal mula segala kehidupan dalam mitologi Nordik. Di sini terdapat Hvergelmir, sumur yang menjadi sumber semua sungai di dunia. Niflheim juga sering dikaitkan dengan Helheim, dunia kematian yang diperintah oleh Hel, putri Loki. Jiwa-jiwa yang tidak mati dalam pertempuran akan pergi ke Helheim, tempat yang dingin dan suram. Dan yang terakhir ada Muspelheim, dunia api dan kehancuran. Jika Niflheim adalah dunia es, maka Muspelheim adalah kebalikannya, dunia yang penuh dengan api dan kehancuran. Disinilah tinggal Surd, raksasa api yang memegang pedang menyala. Saat Ragnarok tiba, Surd dan pasukannya akan keluar dari Muspelheim dan membakar seluruh dunia, termasuk Asgard. Nah, itulah 9 dunia dalam mitologi Nordik. Dengan kesimpulannya, 9 dunia ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung oleh Yggdrasil, yang akarnya menjangkau alam semesta. Ada dunia yang penuh cahaya, ada yang dipenuhi kegelapan. Ada yang membawa kehidupan, ada yang membawa kehancuran. Namun, pada akhirnya, semuanya akan hancur dan lahir kembali saat Ragnarok terjadi. Kalau kamu bisa mengunjungi salah satu dunia ini, mana yang paling ingin kamu datangi? Tulis di kolom komentar dan silahkan like dan subscribe channel Jejak Waktu ini, supaya kita bisa bahas dunia mitologi lainnya.